Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung menjadi Rizal Kemo Kids. Perkenalkan, saya Faruk Zulfikar. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang mindset bisnis online. Bagaimana sih pola pikir orang-orang yang sukses dalam berbisnis online? Nah, materi ini sangat penting dan perlu Bapak Ibu pahami. Dengan Bapak Ibu tahu pola dan gambaran besar tentang bisnis online, kedepannya nanti Bapak Ibu akan mudah bagaimana Bapak Ibu harus melangkah dan melakukan hal-hal yang harus Bapak Ibu kerjakan supaya bisa sukses dalam berbisnis online. Oke ya, langsung aja kita mulai. Nah, keberhasilan Anda itu tidak ditentukan dari seberapa hebat Anda, melainkan dari seberapa konsisten Anda menerapkannya. Dan quotes dari seorang Bruce Lee, "I fear not the man who practice one kick 10,000 times," ya. Misalkan ada orang yang mengasah satu skill tapi dilakukan secara 10.000 kali. Dia nggak takut sama orang yang memiliki berbagai macam skill tapi cuma dilakukan hanya satu kali, tapi dia takut sama orang yang memiliki skill tendangannya satu tapi dilatih sampai 10.000 kali. Maksudnya adalah konsistensi ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan kita, ya. Jadi kalau misalkan kitanya nggak konsisten, ya, itu sukses akan sangat sulit. Seperti itulah Bapak Ibu ya, ringkasan utamanya. Nah, dalam bukunya Malcolm Gladwell mengatakan bahwa hukum 10.000 jam untuk menjadi master atau ahli. Jadi di sini maksudnya adalah seberapa cepat kamu ingin menjadi jago pada sebuah hal itu terserah kamu. Semuanya tergantung pada seberapa kerja keras dan ketekunan kamu mengupayakannya. Nah, jadi kalau misalkan untuk menjadi ahli dalam satu bidang, itu tuh kita harus punya jam terbang sampai 10.000 jam pada satu hal tersebut. Nah, kalau misalkan kita udah mencapai angka 10.000 jam, itu kita bisa dikatakan sebagai ahli. Nah, ini saya juga nggak tahu sih apakah ini hukumnya benar atau tidak, tapi saya sangat suka dengan buku ini adalah ngebahas tentang semangat untuk konsisten, tekun, untuk meraih keberhasilan kita, untuk menjadi ahli, untuk menjadi master dalam satu bidang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih mau berbisnis online, ya, itu kan skill berjualan online itu kan perlu diasah nih. Nah, kalau misalkan belum nyampe 10.000 jam, ya nggak perlu ngeluh lah gitu ya. Kalau misalkan, oh ini gimana sih kok saya nggak berhasil, ya mungkin Bapak Ibu masih kurang jam terbangnya, makanya harus banyak belajar, harus banyak praktek sampai di angka 10.000 nih untuk belajar, untuk praktekin gimana sih cara jual online dan macam-macam. Intinya sih tekun dan konsisten. Ini yang ingin saya bahas ya di awal gitu ya. Nah, lanjutkan. Nah, di hukum 10.000 ini untuk menjadi master atau ahli, jika Bapak Ibu meluangkan 1 jam per hari, maka untuk mencapai 10.000 jam itu dibutuhkan sekitar 10.000 hari atau 27 tahun gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu meluangkan waktu per 1 jam per hari, ya, mau mengasah skill apapun, itu termasuk jualan online, itu nanti Bapak Ibu bisa menjadi ahli dalam waktu 27 tahun ya. Sangat lama banget. Nah, dan ini ada keterusannya. Jika 22 jam per hari meluangkan waktu itu sekitar 13,6 tahun, 3 jam per hari bisa menjadi ahli sekitar 9,1 tahun, 4 jam per hari 6,8 tahun, dan seterusnya sampai 6 jam per hari. Misalkan Bapak Ibu punya waktu kan saat ini misalkan bekerja atau apapun, punya kesibukan apapun, meluangkan waktu untuk mengasah satu skill itu dibutuhkan waktu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa meluangkan waktu 6 jam per hari, maka dibutuhkan sekitar 1.666 hari atau 4,5 tahun untuk menjadi master atau ahli di bidang tersebut gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini belum memiliki skill, belum punya pengalaman, itu Bapak Ibu tinggal fokus di angka ini aja Bapak Ibu ya. Seberapa besar waktu, seberapa cepat Bapak Ibu ya ingin banyak belajar ya, baik lagi ya, ingin menjadi jago, terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen meluangkan waktunya berapa jam untuk mengasah skill tersebut gitu ya. Intinya kerja keras dan ketekunan yang akan mempengaruhi kesuksesan Bapak Ibu masing-masing. Oke, ya. Ini kita lanjut.
Nah, seperti salah satu seperti Cristiano Ronaldo nih ya, CR7, pemain berjuluk CR7 ini, dia berlatih selama 6 jam sehari Bapak Ibu ya. Nih ya, dari sindonews.com saya dapat CR7 ini pemain dunia ya Bapak Ibu ya. Dia punya piala antar dunia antar klub aja sekitar 5 piala gitu ya, belum piala Eropanya, belum piala liganya, dan dia termasuk atlet terkaya di dunia gitu ya. Nah, ini kerja kerasnya, kita lihat kerja kerasnya. Kenapa dia bisa sukses? Karena Cristiano Ronaldo dia bisa meluangkan waktu sekitar 6 jam sehari untuk mengasah skill bermain bola ya, sehingga dia menjadi ahli, menjadi master, dan akhirnya sukses luar biasa. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk menjadi sukses itu sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu mempelajari semua hal. Cukup satu hal yang memang bisa membuat Bapak Ibu mengarah ke arah sukses. Luangkan waktu ya sekitar 6 jam ya, 1-6 jam per hari untuk mengasah skill tersebut. Akhirnya Bapak Ibu bisa menjadi master dan ahli, dan selanjutnya adalah menjadi sukses ya, seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan banyak orang-orang sukses di luar sana yang luar biasa, yang dia hanya mengasah satu skill, meluangkan waktu sekitar 1-6 jam untuk mengasah skill tersebut. Oke, jadi di sini adalah fokusnya adalah konsisten dan kerja keras. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke mindset berbisnis online. Nah, prinsip penting kalau mau jualan laris nih ya. Jadi kita nanti ke depan itu akan membahas tentang praktek-praktek cara berjualan online. Balik lagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mau berapa jam meluangkan waktu untuk belajar, untuk praktek ya. Tadi saya sudah bahas tentang konsistensi dan mau meluangkan waktu. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa meluangkan waktu lebih banyak, maka kesuksesan bisa lebih cepat untuk Bapak Ibu ya. Kuasai satu skill mencapai angka 10.000 jam, insya Allah Bapak Ibu bisa menjadi ahli ya gitu. Oke, nah ini saya akan bahas tentang gambaran besarnya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum masuk ke praktek nanti di video-video berikutnya, Bapak Ibu harus memahami dulu secara keseluruhan gimana sih pola jualan online yang laris, gimana sih cara jualan kita bisa mendapatkan orderan dari online itu, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan penjualan tiap hari gitu ya. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu jangan asal iklan ya. Ya, maksudnya adalah Bapak Ibu jangan asal iklan sembarang tempat atau nge-spam itu kurang bagus. Nanti saya akan kasih tahu caranya supaya Bapak Ibu bisa mempromosikan produk, beriklankan produk sesuai aturan dan menghasilkan pendapatan yang luar biasa ya. Nah, yang kedua itu adalah Bapak Ibu kuncinya adalah memperbanyak kontak. Kontak apa? Kontak WhatsApp. Nah, ini kita akan ke depan membahas tentang list building. Nah, pentingnya membangun kontak WhatsApp itu adalah ke depan kita akan menciptakan repeat order yang tinggi ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang list building. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu pastikan melibatkan semua media sosial. Jadi nanti kita akan banyak membahas tentang Facebook, Instagram, marketplace juga ya, toko online. Nah, semua media sosial yang kita gunakan untuk mempromosikan, nanti kita akan arahkan semua list building ya, memperbesar kontak kita melalui media sosial yang lain. Nanti arahkan semuanya ke kontak WhatsApp gitu. Nah, yang keempat adalah more giving, more closing. Maksudnya adalah kita harus banyak-banyak memberi kepada orang lain supaya bisa mendapatkan penjualan yang bagus. Contohnya adalah misalkan kita memberi hal-hal yang positif, berbagi nasihat, berbagi tips and trick, itu akan membuat orang-orang berpikir bahwa kita menjadi orang positif. Ketika kita berjualan itu akan menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, nanti ini kaitannya konten ada di grup WA sama Telegram di Kremo Kids ya. Nah, yang kelima adalah gunakan bahasa iklan yang menjual. Nah, untuk bahasa iklan yang menjual kita juga sudah siapkan di grup Telegram. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk gimana sih cara membuat bahasa iklan yang menjual. Itu Bapak Ibu tinggal copy paste aja teksnya di grup Telegram Kremo Kids. Nah, yang keenam adalah gunakan script closing. Maksudnya adalah script itu adalah teks ya, teks yang sudah template, yang sudah. Jadi ketika ada orang yang menanyakan kita sudah menyiapkan jawabannya gitu.
ini produknya warna apa, bahannya apa, itu Bapak Ibu harus sudah siapkan pertanyaan apa jawabannya dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang sering berulang-ulang itu Bapak Ibu harus nanti persiapkan ya. Nah, closing itu adalah penjualan. Jadi Bapak Ibu menyiapkan jawaban pertanyaan dari konsumen yang menanyakan itu aja. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste aja teks yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan tersebut. Gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah Bapak Ibu harus fast respon. Fast respon di sini adalah Bapak Ibu harus cepat tanggap. Ketika ada orang yang ngechat, itu Bapak Ibu harus langsung dijawab ya. Jadi 1 menit maksimal sekitar 15 menit lah. Bapak Ibu boleh agak telat, tapi usahakan Bapak Ibu harus bisa fast respon. Nah, yang ke-8 adalah Bapak Ibu kalau pengen laris, itu Bapak Ibu harus jualan bersama pasukan, tim reseller ya. Jadi nanti ini bahasanya tentang agen ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum menjadi agen, itu Bapak Ibu akan kesulitan untuk memiliki reseller. Nah, makanya nanti kita akan bahas gimana sih supaya Bapak Ibu bisa menjadi agen reseller, agen Kremo Kids dulu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu menjadi agen Kremo Kids, itu nanti Bapak Ibu bisa berhak mendapatkan reseller. Nanti pun ketika ada reseller yang gabung ke Kremo Kids, nanti kita bisa arahkan ke agen terdekat gitu ya, agen-agen. Misalkan Bapak Ibu menjadi agen di salah satu kota di Jabodetabek, nah nanti kalau misalkan ada reseller yang ingin ongkirnya lebih murah, bisa ikut ke Bapak Ibu yang agen di daerah tersebut gitu ya. Itu enaknya menjadi agen, Bapak Ibu bisa memiliki reseller ya. Nah, yang ke-9 adalah lakukan terus menerus ya. Nanti ini yang tadi kita bahas ya, tentang konsistensi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pola jualan online ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya gambarkan ya. Jadi Bapak Ibu nanti promosinya itu mau di Shopee, di Facebook, Instagram, itu kita kumpulkan kontak database banyak-banyaknya. Nanti kita arahkan ke WhatsApp ya. Pokoknya semua media sosial kita gunakan, tapi nanti kita arahkan semuanya ke WhatsApp ya, melalui semua media sosial ya. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi ini adalah Instagram Kremo Kids ya. Nah, ini yang saya tunjukkan merah, itu adalah ada linktree.kremokids, ini diarahkan ke WA Kremo Kids ya. Nah, kalau misalkan kita nggak seperti ini, kita nanti tidak akan membuat list building. Makanya dengan adanya link ini ya, ini tujuannya supaya orang-orang yang tahu produk kita di Instagram itu kita nanti diarahkan ke ini nanti kita arahkan ke WhatsApp kita ya. Jadi nanti mereka melakukan pembelian itu di WhatsApp. Kita nanti ngebangun database kontak yang banyak. Nah, nanti kita di video berikutnya akan membahas tentang cara berjualan di WhatsApp. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki database yang banyak. Kalau database-nya banyak, itu akan mudah untuk berjualan gitu ya. Nah, terus gimana sih bisa mendapatkan 10.000 kontak WhatsApp? Nah, yang pertama Bapak Ibu persiapkan amunisi promosi. Ya, amunisi promosi itu ya seperti ini Bapak Ibu ya. Contoh misalkan ada foto produk, ada teks atau bahasa iklan yang menjual, itu kita sudah siapkan di grup Telegram. Nah, yang kedua Bapak Ibu bisa sebar di kolam prospek ya. Contoh misalkan di media sosial, di Instagram ya, mau di Facebook atau di grup-grup WA yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Misalkan ya, kaos anak, berarti kita cari orang-orang yang memang suka produk anak. Nah, nanti di video-video berikutnya saya akan bahas tentang gimana sih supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan orang-orang yang sesuai target market ya. Target market kita tentu adalah kalau misalkan kaos anak adalah orang tua yang memiliki anak. Ya nggak mungkin masa kita mempromosikan produk kaos anak ke orang-orang yang bujang gitu ya, yang belum punya anak, kan ya nggak mungkin ya. Makanya kita ya bisa aja sih kalau misalkan mereka membeli untuk keponakannya atau saudaranya gitu ya, bisa aja. Cuman itu presentasinya minim banget. Yang paling jelas adalah ketika kita bisa mempromosikan produk ke orang tua yang punya anak, yang memang presentasi marketnya itu lebih besar gitu ya, gitu. Nah, selanjutnya adalah saling simpan nomor HP yang masuk. Nah, nanti di sini saya akan bahas juga gimana sih supaya Bapak Ibu bisa saling simpan nomor HP ke orang-orang yang baru kontak. Misalkan ada calon prospek nih, dia lihat suka produk kita di Instagram, di Facebook, terus mereka menghubungi kita di WA. Nah, supaya saling nge-save nomor handphone, itu nanti saya akan kasih tahu triknya. Nah, di WhatsApp itu kan ada yang namanya promosi lewat story WhatsApp ya. Nah, story WhatsApp itu kita bisa memunculkan story WhatsApp kita ke kontak-kontak yang saling menyimpan nomor HP kita. Jadi kalau kita menyimpan nomor HP konsumen dan konsumen menyimpan nomor HP kita sebagai
penjual itu nanti akan muncul story WA kita. Nah itu kita akan bahas juga trik supaya orang-orang yang tertarik dengan produk kita di media sosial akhirnya mau mengontak kita melalui WA, lalu mereka mau menyimpan nomor HP kita, gitu ya. Jadi nanti ke depan supaya kita melakukan penjualan repeat ordernya lebih tinggi gitu. Nah yang keempat adalah mulai posting produk secara rutin. Nah foto-foto produk kita sudah siapkan juga di grup Telegram dan WhatsApp. Tiap hari ada produk baru, jadi nanti Bapak Ibu tinggal posting-posting produk yang sudah kami siapkan. Nah yang kelima adalah lakukan secara konsisten. Balik lagi Bapak Ibu ya, semua ini harus dilakukan secara konsisten gitu ya. Jadi seberapa cepat Bapak Ibu ingin sukses, Bapak Ibu tinggal mau nggak meluangkan waktu ya paling minim lah 1 jam sehari untuk mempelajari tentang cara jualan online, mempelajari tentang gimana sih mendapatkan penjualan yang sangat besar gitu ya. Dan semuanya insya Allah kita akan bahas di Kremo Kids. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Silahkan Bapak Ibu nanti tonton video berikutnya tentang teknis cara berjualan online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.